Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, amin. Amin. Karena Tuhan Yesus sungguh baik atas setiap kehidupan kita. Mari kita sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, kita bersama-sama untuk tundukkan kepala kita. Kita mau bersehati, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Untuk pagi yang indah ini Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau bertahta atas setiap pujian kami Tuhan, layakkan kami Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya kami hanya mengundang Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami, melanda setiap kami Tuhan, para jemaat-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami beroleh kemenangan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami beroleh kesembuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami beroleh kelegaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Memberkati Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti Tuhan, kami serahkan ke dalam kuasa tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang percaya bersama-sama berkata, amin, haleluya. Karena Dia sungguh baik, namanya sungguh indah. Kami cinta Engkau selalu ya Tuhan. Kami memuji nama-Mu Tuhan saat pagi hari ini. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Tinggikan, ku agungkan selamanya. Nama-Mu
segala pujian kami Tuhan, semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Untuk namamu Engkau sudah hadir di tempat ini ya Tuhan, karena Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Engkau telah menebus kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji meninggikan namamu ya Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak terima segala pujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih kuat bagi berdiri Bapak Ibu, amin. Amin. Karena Dia segalanya bagi kita. Dia telah menebus dosa kita. Mari kita lebih lagi meninggikan nama Tuhan. Dialah segalanya bagiku. Haleluya. Segalanya besar kecil
orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kembali katakan, Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jemaat saja katakan, tangannya, amin. Bersama-sama katakan, tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita mau lebih lagi datang kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang menjadi tempat jawaban dalam setiap kehidupan kita. Kita mau terus berharap kepadanya. Karena Dia yang terus bersama dengan kita. Hanya Kau Tuhan. Haleluya.
sedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau. Saya serahkan kepada hamba. Terima kasih Tuhan. Biarlah untuk selamanya kami mengasihi-Mu Tuhan, karena Engkau telah lebih dulu mengasihi kami, dan Engkau setia ya Tuhan. Sampai kepada akhir Engkau akan terus menyertai kami, karena itu janji-Mu, bahwa sampai pada kesudahan zaman Kau akan menyempurnakan kami, menuntun kami, sehingga Tuhan akhirnya kami memperoleh apa yang Kau janjikan. Namun Tuhan, dalam perjalanan hidup ini kami tahu ada begitu banyak perkara yang harus kami Tuhan tekuni untuk kami jalani, supaya kami betul-betul Tuhan memperoleh segala sesuatu yang indah, yang mulia, yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami sudah memuji, meninggikan nama-Mu. Terimalah segenap hati kami yang telah memuji Engkau, menjadi Tuhan kesukaan bagi Engkau, menjadi Tuhan hal yang menyukakan hati-Mu, sehingga kami beroleh kekuatan yang daripada Tuhan. Dan waktu untuk kami mendengar sabda-Mu, biarlah Roh Kudus bekerja, beri kami hikmat-Mu, buka hati kami ya Roh Kudus, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami juga akan menjadi pelaku-pelaku dari firman kehidupan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami sambut firman-Mu dan mendengarkan segala doa syukur kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita mengasihi Tuhan bersama katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Luar biasa pagi hari ini. Shalom aleihim. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sampai hari ini boleh dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Amin. Ya. Sejak pandemi baru kali ini saya boleh kembali di Kota Temanggung, dan ada begitu banyak perubahan, terutama di jalan yang ya diperlebar ya. Jadi tadi agak sedikit bingung ya lihat jalannya ya, arah sana sini. Tapi nanti kalau sudah jadi semua jalannya, wah ini lalu lintasnya nanti akan lancar, baik, dan mungkin juga dengan segala infrastruktur yang ada itu akan mendukung segala mungkin perekonomian dan sebagainya ya. Saya percaya Tuhan punya rencana yang baik ya, dan juga pemerintahan negara kita. Oleh karena itu nanti di dalam kita juga memilih di tahun depan berdoa sungguh-sungguh supaya dari semua yang memang mungkin hari-hari ini orang bilang tidak ada jaminan ya. Orang bilang bahwa pemerintahan yang ada nanti calon-calonnya tidak semantap dari 2 periode kemarin ya. Tetapi Tuhan yang berotoritas. Amin ya. Kalau Tuhan berotoritas, siapapun Tuhan akan bisa ubah ya menjadi yang baik menurut rencana Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang karena hal-hal ini juga salah satunya Bapak Pendeta Timotius Subekti, Bapak Gembala Sidang kita, dalam doanya dia menemukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk selama bulan September ini, untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan. Yaitu di dalam tema bulan September ini, beliau mendapatkan satu
bagian yang penting sekali untuk kita belajar hidup di dalam jaminan. Ya, hari-hari ini mulai banyak kondisi zaman, kondisi di sekitar kita yang serba tidak menentu, tadi yang saya katakan tadi, salah satu di dunia politik. Tapi juga hal yang lain, ya. Banyak sekali perubahan-perubahan, banyak sekali orang-orang yang dengan mudahnya memutarbalikkan kebenaran, fakta dan sebagainya. Jadi kita hidup di dalam keadaan yang sangat menggelisahkan gitu ya, galau. Oleh karena itu kita perlu betul-betul sebagai umat Tuhan berpegang kepada apa yang pasti, ya, yang tidak akan pernah tergoncangkan, yang tidak pernah berubah setianya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Dan oleh karena itu di dalam Maliaki pasal yang ketiga ayat yang ke-6 sebagai ayat yang dijadikan sebagai ayat pembuka dalam hal fokus tema kita di bulan ini, dikatakan di sana bahwasannya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Tuhan menjanjikan kepada kita umat Israel yang pertama bahwa Dia adalah Allah yang setia yang tidak pernah berubah. Segala sesuatu di dalam alam semesta ini berubah, tetapi hanya Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan kita bersyukur memiliki Tuhan yang tidak pernah berubah, sehingga Dia bisa kita pegang dalam segala janjinya, dalam segala perkataannya. Dan Dia sudah buktikan, ya, dengan Dia memberikan Kristus Yesus anaknya, dan kemudian yang berjanji akan kembali nanti untuk memberikan kepada kita kehidupan untuk selamanya di rumah Bapa. Ya, berapa bulan yang lalu kita sudah belajar juga tentang Yohanes pasal yang ke-14, ya. Bagaimana Yesus mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Dan Dia mengatakan itu dengan memberikan janji bahwa Dia akan mempersiapkan tempat, ya, di rumah Bapa. Setiap kita yang setia melayani Tuhan akan memperoleh tempat itu. Amin. Ya, oleh karena itu giat dengan kali. Nah, hari ini kita akan fokus kepada hal itu. Bagaimana supaya kita tuh betul-betul juga tidak tergoncangkan dalam iman kita, dalam keadaan zaman ini, dalam keadaan mungkin gereja, pelayanan kita, supaya kita bisa betul-betul membuktikan juga kepada Tuhan bahwa kita ini percaya bahwa Tuhan adalah yang setia dan pasti akan menggenapi semua janjinya. Ya, dunia ini sekali lagi banyak sekali yang berubah, tapi hanya Tuhan yang tidak berubah. Oleh karena itu Bapak Saudara, sebagai salah satu tandanya, kita ini harus introspeksi kepada diri kita. Bagaimana dengan keadaan kita, pikiran kita, perasaan kita pada hari-hari ini? Adakah kita masih dikuasai, ya? Mungkin kalau kadang kita merasa cemas, kita merasa takut, khawatir, itu wajar. Ya, manusia pasti ada rasa itu. Tetapi kalau kita sampai dikuasai, ya, di dalam pelayanan kami kadang di Semarang ada konseling kepada beberapa orang yang tidak bisa tidur sampai beberapa waktu, berbulan-bulan, karena pikirannya sering dikuasai oleh kekhawatiran bagaimana dia akan menghidupi keluarganya, bagaimana dia akan menjalani pekerjaannya dan sebagainya, bagaimana dia akan menjalani segala sesuatu, bahkan anak-anak sekolah pun sekarang pada usia-usia remaja itu banyak yang sudah mengalami gangguan-gangguan jiwa itu. Karena apa? Karena mereka walaupun mungkin beribadah, tetapi mereka tidak melekat kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, ini sebagai tanda nanti selama kita mendengarkan firman ini, atau mungkin setelah ini juga kita berdoa, introspeksi. Ya, apakah kita hari-hari ini masih sering dikuasai oleh rasa cemas, khawatir, bahkan rasa takut yang berlebihan. Ya, kalau itu masih ada, mari kita mau bebaskan diri kita dengan kita menyerahkan iman percaya kita kepada Tuhan dan berjalan di dalam pimpinan Tuhan, ya. Nah, oleh karena itu
di bulan ini juga kita diajarkan dalam ayat pokok yang Bapak Gembala berikan di slide kedua, yaitu dalam Mazmur 119 ayat 121. Hari ini saya akan baca sampai 125 saja, karena nanti ayat 126 sampai 128 itu bagiannya untuk 2 minggu ke depan, ya. Jadi kita lihat di sini dikatakan dari ayat 121 sampai 125 bahwa aku telah menjalankan hukum dan keadilan, kata pemazmur. Ya, janganlah menyerahkan aku kepada penerus-penerusku, pemeras-pemerasku maksudnya. Maaf, agak kecil tulisannya soalnya di sini ya. Jadilah jaminan bagi hambamu untuk kebaikan. Janganlah orang-orang yang kurang ajar memeras aku. Mataku sangat merindukan keselamatan yang daripadamu dan merindukan janjimu yang adil. Perlakukanlah hambamu sesuai dengan kasih setiamu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Hambamu aku ini. Buatlah aku mengerti supaya aku tahu peringatan-peringatanmu. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana untuk memperoleh jaminan daripada Tuhan, seperti Raja Hizkia, yaitu dia harus atau kita harus membuktikan dengan kita menjalankan hukum dan keadilan lebih dahulu. Ya, saya waktu mengajarkan kepada anak saya pertama kali nyetir mobil, ya, juga nyetir motor buat yang laki, karena yang perempuan saya nggak kasih nyetir motor, ya. Saya agak khawatir kalau di Semarang ya, kalau nyetir motor. Tapi sebenarnya nggak apa-apa juga. Cuman yang pasti yang laki nyetir motor, yang perempuan nyetir mobil. Saya selalu ingatkan pada mereka, biasakan dari awal kita itu ngerti dulu aturannya gitu ya. Karena kalau kita sudah benar aturannya di jalan, walaupun mungkin nanti kita mengalami kecelakaan, gangguan atau kesalahan dan sebagainya, kita sudah benar lebih dulu. Walaupun yang sana tidak benar, ya udah kita nggak apa-apa. Mereka mungkin mau seperti apapun, yang penting kita benar lebih dahulu. Ya, jadi itu prinsip yang saya ajarkan. Pelajari tentang hukum dan ketetapannya. Dulu awalnya anak-anak kami, wah rasanya kok papanya kok kaku gitu ya. Saya sampai kadang kalau di jalan tuh anak lupa kasih rating atau jalannya sembarang motong jalur gitu ya, mau perempatan nggak melihat jalan besar, jalan kecil gitu ya. Kan kalau aturan sebenarnya kita perempatan itu yang jalan besar harus diutamakan, kalau kita dari gang kecil kita mengalah begitu kan. Karena saya belajar dulu waktu di Australia ketika ngambil SIM, itu aturannya ketat sekali ya. Kalau saya sampai melanggar satu nggak dapat SIM-nya. Bahkan kalau misalnya pun saya dapat SIM lalu di jalan saya melanggar aturan yang sebenarnya, yang seharusnya, ya saya akan kena denda, dipotong poin, kalau poinnya habis, saya tidak akan boleh nyetir selama berapa bulan, nanti dites lagi, baru boleh dapat SIM lagi. Jadi di luar negeri itu, walaupun memang kejadian kecelakaan juga banyak sih ya, nggak lebih ringan dari Indonesia, tapi untuk mendapatkan itu SIM itu aturannya itu ketat sekali. Nah setelah akhirnya anak saya sekarang udah menyetir sendiri di Jakarta, mereka akhirnya bisa berjalan dengan benar di dalam kondisi lalu lintas Indonesia dan masyarakat yang kita tahu ya, gitu. Ya, tapi lebih parah kota Semarang, mungkin Temanggung nggak terlalu parah ya. Kalau kota Semarang itu, anak saya sendiri dari Semarang itu, dia waktu ke Jakarta bilang, wah lebih baik Pak kalau di Jakarta. Ya kadang-kadang orang-orang di Jakarta tuh masih ya wis ngalah-ngalah gitu loh. Tapi kalau di Semarang itu, wah apalagi motor gitu ya, keluarga nguing gitu ya, nggak nengok kiri kanan, salah pun kita klakson, dia nggak peduli, jalan terus bablas. Nah jadi di sini yang pertama minggu lalu kita belajar bahwa Tuhan ingin supaya kita ketika berharap akan mendapatkan jaminan keamanan, perlindungan, jaminan kesejahteraan dari Tuhan, Tuhan minta lakukan dulu yang benar.
kalau kita sudah benar, dia akan dengan mudah menuruti dan menggenapi apa yang dia janjikan kepada kita, hal-hal yang baik. Amin Bapak Ibu, ya. Tapi kalau kita ada salah gitu, bukannya gimana ya, karena iblis pasti akan menyerang gitu ya. Makanya waktu ketika Ayub ya, kisahnya itu, dia mau menyerang, Tuhan berani gitu, silakan gitu, karena dia tahu Ayub nggak ada salah gitu. Walaupun memang ada sikap Ayub yang memang kepada Tuhan, tapi bukan di dalam hal dia kepada masyarakat sekitarnya, anak-anaknya atau yang lainnya. Dia sangat saleh gitu. Nah jadi kalau orang udah benar tuh Tuhan belanya gampang. Bapak Ibu Saudara mau dibela sama Tuhan? Amin. Mau diberkati selalu sama Tuhan? Amin. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Ya, ingat Yosua pasal ke-1. Tuhan sudah katakan, ya, kalau kau mau berhasil sepanjang jalanmu, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, jalan dengan lurus dan terus berpegang kepada firman Tuhan. Nah, jadi ini yang minggu lalu. Kita akan lanjut tapi yang berikutnya kepada yang minggu ini. Hal apa lagi sih yang perlu kita lakukan untuk kita memperoleh jaminan bahwa Tuhan akan beserta dengan kita, akan memberikan kepada kita segala perkara yang baik dan yang indah. Tadi di ayat yang 122 ya, kita lihat, ditayangkan lagi, dikatakan jadilah jaminan bagi hambamu. Jadi minggu ini kita akan belajar bagaimana kita memperoleh jaminan daripada Tuhan kalau kita mau melayani Tuhan. Berapa banyak dari antara kita yang sudah melayani baik dalam pelayanan yang mungkin agak besar, tapi juga ada yang pelayanan sederhana. Boleh angkat tangannya? Yang sudah melayani selama ini, pelayan-pelayan Tuhan, ya. Yang di tengah ada, ya, baik kan yang di depan, yang di samping, yang sudah melayani Tuhan. Nah, masih banyak nih ya, saya lihat sekitar mungkin 60-70% nggak angkat tangan. Entah ya, saya anggap karena Bapak Saudara nggak angkat tangan berarti belum melayani. Ya, bahkan tapi sebenarnya segini loh, kalau misalnya untuk doa, untuk melayani konsumsi, atau melayani sebagai penyambut jemaat itu pun sudah pelayanan gitu. Ya, ya kembali kepada Bapak Saudara, kalau memang sudah melayani, paling tidak di situ sudah satu proses ya berjalan dengan baik. Nanti kita akan lihat pelayanan kita bagaimana ya sebagai hamba. Tapi yang pertama di sini pemazmur menegaskan bahwa untuk memperoleh jaminan daripada Tuhan kita harus menjadi hamba ya. Dan kemudian dalam hal sebagai hamba kita perlu diperlakukan dengan benar atau kita memperlakukan diri kita juga dengan benar menuruti kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Sehingga kemudian kita mengerti dan melakukan apa yang memang Tuhan inginkan dan tidak melakukan apa yang Tuhan larang. Nah, kita akan lihat hari ini ya, bagaimana apakah kita sudah melakukan bagian kita sebagai hamba daripada Raja kita. Ya, slide yang berikutnya. Judul hari ini oleh karena itu saya katakan di sini yang tertulis adalah tekun melakukan tanggung jawab. Ya, kalau seorang hamba atau kita punya pembantu, ya kita punya karyawan, pasti kita mau mereka melakukan tanggung jawab mereka. Ya, kita nggak mau kan kalau kita punya karyawan, kita punya pembantu di rumah, asisten rumah tangga lah istilah hari ini gitu ya. Kalau dulu kita pembantu rumah PRT, sekarang ART ya. Intinya kita punya orang yang membantu kita. Tapi kalau mereka di rumah, wah tidur-tiduran, bersihkan juga nggak tuntas gitu ya. Saya punya pembantu di rumah ini, ya untungnya dia ini orangnya jujur, nggak suka mencuri dan segalanya. Cuman kadang tuh agak kesannya males gitu. Ya, jadi jam tidurnya aneh. Kalau kami pagi oke, sama-sama bangun jam 5 gitu ya. Sampai jam 8, jam 9. Nanti jam 10 dia selesai
kerjaannya, dia udah jalan pagi segala macam, dia tidur. Terus sampai kira-kira siang mungkin sekitar jam 1, setengah 2 dia baru bangun lagi. Makan. Kalau saya belum pulang, jam segitu, biasanya kan jam 3, jam 4 ya, saya pulang, saya mendapati dia sedang tidur lagi. Nanti sore jam 5 baru bangun lagi. Saya kegiatan macam-macam, mungkin istri Milka yang mulai perlu masak segala macam, dia bantu sebentar, nanti jam 7 dia tidur lagi. Lalu kami mau tidur jam 11, dia bangun malah. Dia bangun ngapain? Ngambil jemuran, gosok. Selesai kira-kira setengah 1, kurang lebih. Kadang saya tidur juga suka agak malam ya, sampai setengah 1. Ternyata setelah selesai gosok, tidur lagi dia. Tapi ya saya pikir sudahlah, yang penting dia jujur jaga rumah, ya gajinya juga oke lah, nggak terlalu seperti sekarang yang menuntut tinggi-tinggi. Tetapi kadang-kadang di hati kita pikir, aduh ini yang kita suruh kerjaan yang begini, jam sekian sini, kok kadang-kadang dia nggak kerjakan gitu ya. Jadi ada rasa kita sebagai Tuhan tuh kalau mau memberikan kepada dia, kadang mungkin tambahan gitu ya, lebaran gitu, kita suka mikir dulu gitu, tanggung jawabnya aja dia nggak mau kerjakan. Nah, ini akan kita lihat dalam hidup kita, ya. Apakah kita sudah tekun melakukan tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan? Yuk kita buka ayat tadi, kembali dulu ke slide sebelumnya. Ayat bacaan kita untuk kita eksposisi di dalam Lukas pasal 12, mari Bapak Ibu Saudara, kita buka handphone kita, ya, karena sekarang ini memang semua udah pakai handphone ya, jadi kita buka handphone. Alkitabnya ada di handphone ya. Kita buka di dalam Lukas 12 ayat 35 sampai 48. Saya akan mengajak kita membacanya bergantian. Saya akan membaca ayat 35 ayat ganjil. Dan nanti Bapak Saudara dengan pembaca firman, dengan suara keluar ya, supaya kita juga mendengar suara kita sendiri yang membacakan firman itu ya, supaya iman kita juga bertumbuh oleh pendengaran akan firman ya. Di ayat-ayat yang genap. Sudah siap ya Bapak Ibu Saudara ya? Judulnya adalah kewaspadaan ya. Lukas pasal yang ke-12 mulai ayat 35. Dikatakan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dalam perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum, dan mabuk,
maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu perikop yang termasuk satu kata-kata atau pengajaran daripada Tuhan Yesus yang cukup berat. Ya, waktu saya mempersiapkan ini ketika kami dapat dari Bapak Gembala dalam pemuritan, wah, kami harus betul-betul introspeksi diri dulu. Apakah kami sebagai hamba-hamba Tuhan sudah melakukan dengan benar dan tidak melakukan apa yang diperingati, ya, diperingatkan maksudnya oleh Tuhan dalam hal ini. Namun puji Tuhan, kita berhasil untuk bisa menemukan apa yang Tuhan inginkan di dalam perikop ini supaya setiap kita disadarkan kembali untuk bagaimana kita menjalani keberadaan hidup kita di dalam kita melayani Tuhan dan melayani sesama kita, kita betul-betul bertanggung jawab. Dan bertanggung jawab sampai akhir. Ya, makanya saya beri judul tekun, karena ketekunan itu dalam kata bahasa Yunaninya mempunyai arti setia, ya, sampai akhir. Tekun itu mirip dengan kata setia, yaitu pisteo, mirip, ya, artinya itu intinya adalah seperti itu, ya. Jadi tidak pernah akan berhenti sebelum selesai, ya, itu tekun. Nah, oleh karena itu tujuan firman ini adalah bagaimana kita sampai kepada akhirnya, ya, kita terus merindukan, ya, apa yang menjadi pemuliaan dari Tuhan. Seperti tadi dalam kitab Mazmur, supaya pada akhirnya kita ini hamba, sebagai hamba Tuhan ini, kita memperoleh apa yang Tuhan janjikan, yaitu menjadi pejabat kerajaannya. Ya, bukankah bulan lalu kita juga baru belajar tentang apa? Masuk dalam kerajaan damainya Tuhan. Ya, setiap kita pasti merindukan kedamaian untuk selama-lamanya. Tapi sebelum kedamaian yang kekal itu datang, kitab Wahyu sudah mengingatkan, Bapak Pendeta Subekti sudah sering mengajarkan kita yang mengikuti tentang akhir zaman, kita sudah tahu akan lebih dulu datang yang namanya damai palsu. Ya, damai palsu di bumi ini. Damai itu akan datang dari persepakatan manusia. Kita akan merasa, wah, seolah-olah baik gitu ya. Ya, kita juga nggak tahu nanti dalam pemilihan tahun depan, ya. Semoga tidak ada dusta di antara kita. Tapi sekarang saja antar koalisi-koalisi sudah saling mengkhianati satu dengan yang lain. Oleh karena itu berdoa sungguh-sungguh Bapak Saudara, ya, supaya kedamaian itu tetap ada di dalam hati kita, supaya kita tidak tergoncangkan, ya. Ketika kita dulu pernah melihat dalam ilustrasi lukisan seorang pelukis yang menggambar seekor burung ada di dalam gua batu karang, yang dimana di luar batu karang itu ada teburan ombak yang besar. Dia bisa tetap tenang burung itu. Kenapa? Karena pelukis itu melihat ada perlindungan batu karang itu yang memberikan rasa aman dan damai. Oleh karena itu, kita perlu mengarahkan hati pikiran kita kepada Tuhan, batu karang kita yang hidup, ya. Nah, oleh karena itu kita akan melihat sekarang dari eksposisi tadi di kitab Lukas, apa saja yang menjadi pesan
daripada Tuhan untuk kita lakukan supaya kita bisa tetap tekun di dalam tanggung jawab kita. Hanya 2 hal yang saya akan bagikan. Yang pertama, yaitu kita harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan. Mungkin ada yang langsung dalam pikirannya, waduh Pak, saya ini bukan hamba Tuhan, saya ini cuma jemaat biasa. Ya, saya ini cuma hadir aja tiap minggu atau mungkin ibadah sel, ibadah doa. Tapi saya bukan hamba Tuhan. Bahkan mungkin yang pelayan Tuhan ada yang berkata begitu. Wah, saya ini cuman ya pengurus gereja gitu ya. Saya cuman bagian daripada tim gitu ya. Tapi saya bukan hamba Tuhan. Pak Pendeta Arif, nah itu hamba Tuhan gitu. Seringkali istilah hamba Tuhan ini sudah kita konotasikan, kita sesuaikan dengan satu jabatan, ya, panggilan yang khusus, ya, sebagai seorang yang melayani, ya, di dalam sepenuh waktu. Padahal Tuhan tidak maksudkan demikian, ya. Jadi kalau kita lihat di sini ditampilkan gambarnya, ini saya tidak ada pointer soal di sini ya. Jadi saya tidak bisa kontrol dari sini. Nah, di dalam ayat yang ke-35 dikatakan seorang hamba Tuhan ini adalah orang yang mengikatkan pinggangnya dan membuat pelitanya tetap menyala dan juga yang siap sedia senantiasa. Seorang hamba Tuhan itu adalah setiap kita anak-anak Tuhan, ya, yang setiap waktu itu selalu siap sedia. Seperti gambar daripada orang yang saya tampilkan di gambar ini. Ini adalah gambar imam, ya, pelayan Tuhan di kemah Tuhan, di rumah Tuhan pada zaman Israel. Jadi seorang hamba Tuhan itu adalah seorang yang siap untuk melayani kapanpun waktunya. Bukan saja di dalam gereja, tapi juga di rumah tangganya, tetapi juga di dalam pekerjaannya. Karena kita tidak bisa melepaskan status kita sebagai hamba Tuhan ketika kita keluar daripada gereja. Oh, kalau saya di rumah, ya saya di dalam usaha bisnis saya, ya saya sebagai pebisnis, pedagang gitu misalnya. Bapak Ibu Saudara, jabatan hamba Tuhan ini melekat kepada kita di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan oleh karena itu kita harus menyadari ini terlebih dahulu. Karena kalau tidak, Lukas 12 ini tidak akan berlaku untuk kebanyakan kita. Ya. Kita harus belajar memahami bahwa ketika Tuhan memanggil kita, Dia bukan hanya memanggil kita untuk menjadi pengikut, tetapi Dia mau memanggil kita untuk menjadi murid dan hambanya. Bapak Ibu Saudara paham sampai di sini? Ya. Jadi bukan cuma sekedar Dia mau menyelamatkan kita dari masa lalu atau dosa, tetapi Dia mau untuk kita seperti rencana awal Dia ketika dulu Dia menciptakan dunia ini dengan Adam dan Hawa, yaitu Dia memberikan tanggung jawab Adam dan Hawa untuk mengerjakan tamannya Tuhan. Adam dan Hawa tidak nganggur. Jadi pekerjaan Adam dan Hawa di bumi ini itu adalah dalam status dia juga sebagai hamba Tuhan. Wakilnya Tuhan di bumi ini, tapi juga hamba Tuhan. Paham Bapak Ibu Saudara sampai di sini ya? Jadi kita jangan sampai memisah-misahkan pekerjaan kita, status kita di luar mungkin kegiatan gerejawi dengan status kita sebagai hamba. Karena kita dimanapun kita harus selalu menyadari status kita, label kita ini adalah hamba Tuhan. Karena kalau bukan hamba Tuhan, Bapak Saudara hamba siapa? Ya, hati-hati ya. Jadi ini istilah jangan sampai diberikan status yang
terbatas karena ini berlaku untuk setiap orang percaya. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 36 bisa dibacakan. Matius pasal 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Salah satu kriteria juga yang seorang hamba Tuhan tuh harus tahu adalah bahwa dia harus siap sedia, seperti yang tadi di ayat yang ke-35 dan 36 katakan, untuk melayani Tuhan ketika tuannya datang. Tadi saya sudah katakan dengan ilustrasi pembantu saya gitu ya. Dan ini juga sering terjadi karena dia suka tidur, dia kadang tidak melakukan tanggung jawabnya. Ketika kami pulang, dia tidak membukakan kami, tidak menyambut kami. Kadang kami mau mempersiapkan mungkin makanan di rumah supaya kami pulang sudah siap untuk makan, ditelepon pembantunya tidak angkat karena sedang di dunia mimpi. Nah, ketika hamba seperti ini, bagaimana kita sebagai Tuhan bisa bersukacita? Dalam hal yang sama juga Tuhan melihat kepada mungkin sebagian atau mungkin kebanyakan dari kita. Ketika Tuhan mau memakai kita, seringkali kita ini tidak dalam keadaan siap. Ya. Karena Tuhan itu bisa sekali waktu tiba-tiba dia akan datang, terutama nanti ketika dia untuk yang kedua kalinya datang ke bumi ini untuk memberikan kepada kita janji hidup yang kekal itu. Tadi di ayatnya yang di dalam Matius 24 sudah diingatkan, ingat loh, Tuhan tuh bisa sewaktu-waktu datang. Kalau kita berpikir, ya nanti-nanti saja aku melayani Tuhan, nanti-nanti saja aku mengabdikan diriku untuk melayani sebagai hamba Tuhan. Tahu-tahu Tuhan datang, kita didapati tidak melakukan yang Tuhan minta. Kenapa? Ini penting. Karena dalam perumpamaan atau kisah tentang talenta, ya, Tuhan katakan bahwa setiap hambaku yang aku tinggalkan, aku sudah berikan 1, 2, dan 5 talenta. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau orang Medan atau orang Hokkien bilang becau. Gak bisa lari. Dari apa? Dari status itu. Bahwa setiap kita minimal itu diberikan Tuhan 1 talenta. Yang setuju katakan? Yang tidak amin berarti. Enggak ya, saya enggak mau sampai saudara merasa bagaimana. Tapi semoga Bapak Ibu Saudara sadar bahwa ada 1 minimal talenta yang diberikan Tuhan pada Bapak Ibu Saudara. Mungkin kalau saya dengan Pak Arif, kami yang diberikan 2 talenta. Kalau seperti Bapak Subekti, 5 talenta gitu ya. Tapi bukan hanya kami saja, setiap Bapak Ibu Saudara. Saya percaya juga, mungkin ada yang diberikan 2, tapi kenapa Tuhan pakai 1, 2, 5, 3, dan 4-nya di mana? Ya, itu kan cuma ilustrasi. Bisa aja ada yang dikasih 3, ada yang dikasih 4 talenta, begitu ya. Jadi kita harus mengerti bahwa dalam hal ini, gelasnya jatuh. Bahwa dalam hal ini, setiap kita punya tanggung jawab. Dan itu harus kita lakukan. Sebelum nanti tiba waktunya, Tuhan datang untuk kedua kalinya. Ya. Dan juga yang kedua, Tuhan minta di sini kita harus membawa pelita. Pelita ini bicara tentang terang, ya, Roh Kudus, minyaknya itu Roh Kudus. Dan kita perlu selalu bersekutu dengan Roh Kudus untuk kita mempersiapkan, ya, kehidupan kita senantiasa dituntun oleh Roh Kudus di dalam jalan di dunia yang gelap ini. Nah, ingat tentang Matius pasal yang ke-25, gadis bijak dan gadis yang bodoh. Bapak Ibu Saudara, ada 50% atau 5 dalam hal ini dari 10 gadis. Itu yang ternyata bodoh. Jadi kita tidak tahu nih,
separuh dari kita, apakah mungkin ada yang ternyata bijak, separuh yang bodoh? Mari kita introspeksi diri, semoga setiap kita di sini itu termasuk gadis yang bijak. Ya. Nah, di dalam hal ini mirip dengan kisahnya yang di Lukas pasal 12. Karena memang dua penulis ini di kitab Matius dan kitab Lukas sebetulnya menuliskan kisah yang sama, tapi hanya dalam bahasa mereka yang berbeda. Kalau Matius itu menuliskan secara langsung karena dia mengalaminya, sedangkan Lukas yang adalah dokter Lukas yang menulis juga kitab kisah para rasul, ya, dia ini menuliskan berdasarkan cerita dari murid-murid Tuhan, para rasul Tuhan. Jadi ada sedikit perbedaan gaya bahasa. Tetapi inti daripada kisahnya ini sama, yaitu memperingatkan kepada para murid-murid Tuhan. Di mana ketika waktu di Lukas 12 ini diceritakan bagaimana Yesus sedang mengajar kepada murid-muridnya dan secara khusus kepada 12 rasul. Bahwa mereka perlu betul-betul melakukan tanggung jawab mereka, mempersiapkan diri dan melayani Tuhan dengan setia setiap waktu. Terutama ketika sudah larut malam. Seperti keadaan sekarang ini. Bapak Saudara, kalau mengikuti di dunia ini ada dua hal yang penting untuk kita waspadai. Saya kemarin 2 minggu lalu lah kira-kira mengikuti khotbah dari Bapak Mark McClendon, ya, dari CBN. Beliau khotbah di gereja Gilgal menceritakan tentang yang dia lihat di dunia media hari-hari ini. Itu sangat mengerikan Bapak Ibu Saudara. Betapa dia melihat anak-anak dari kecil mereka ketika sudah diberikan gadget dan mereka tidak diawasi. Informasi dari gadget terutama yang sekarang paling sering dipakai orang-orang Indonesia yaitu TikTok. Siapa yang pakai TikTok di sini? Saya cuma kadang-kadang ngelihat tapi saya nggak suka. Masih mending Instagram. Tapi Instagram pun saya batasi, nggak mau terlalu banyak. Karena begitu kita sudah ngikuti, nggak bisa berhenti, like, lihat lagi reelsnya, story, segala macam, nggak ada berhentinya. Dan apalagi di TikTok itu filterisasinya tuh lebih tipis gitulah. Jadi lebih banyak yang longgar. Nah, mungkin di sini kalau yang sudah usia 50 ke atas, mungkin sudah agak bingung. Pak Sunsun ngomong apa ya, saya nggak pernah tahu. Oh, foto TikTok gitu ya. Tapi mungkin yang masih 40-an ke bawah apalagi, paham banget. Nah, ini bahaya karena dia bilang ini adalah jalan masuk untuk bagaimana mengganggu ya kepada generasi hari-hari ini untuk tidak fokus kepada Tuhan, tidak fokus kepada hal-hal yang benar, yaitu daripada kekristenan, tetapi kepada hal-hal yang dari dunia. Dan anak-anak kecil itu terpapar dengan begitu mudah. Mereka nggak ngerti mungkin, mereka cuma lihat, lucu, ini bagus, oh ini apa ya, kok ada yang saru-saru gitu. Tapi kan dia nggak ngerti itu saru. Tapi masuk semua, kerekam dalam alam bawah sadarnya. Sehingga ketika nanti satu waktu, berapa tahun kemudian dia berusia remaja, pikirannya itu bisa dengan mudah tergoda oleh hal-hal yang pernah dia lihat mungkin 5, 6, 7, 8 tahun yang lalu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dunia ini semakin gelap. Kita harus justru ekstra ketat menjaga keadaan kita. Belum lagi yang kedua, Mark McClendon bilang tentang gerakan LGBTQ. Hati-hati. Sekarang ini mereka sudah dengan berani bahkan meminta istilah-istilah yang berkaitan dengan Tuhan itu disingkirkan. Yang kegerakan feminis minta supaya istilah yang berkaitan dengan pria itu disingkirkan. Gender ya, yang laki perempuan tidak boleh dipakai lagi. Harus pakainya apa?
netral. Jadi nggak boleh he, she gitu. Pakainya they, we, atau mungkin it kali. Barangkali it kan tapi untuk binatang gitu kan, benda mati. Tapi yang pasti mereka tidak boleh pakai istilah kalau anak saya baru lahir nih, wah ini anak saya laki-laki, nggak boleh kalau di luar. Sekarang di Indonesia sih masih boleh, ya karena kita masih menentang. Tapi sudah terjadi beberapa mereka bilang nggak apa-apa nanti anak saya dipanggil aja dengan ya pokoknya kamu gitu kan, nggak panggil misal yang perempuan gitu, tapi istilah yang netral. Nah inilah yang dimaksud dengan keadaan larut malam. Oleh karena itu di dalam ayat yang ke-38 ya sampai ke-40 coba dibacakan. Ayat 38 sampai yang ke-40. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Ya, pilihan di tangan Bapak Saudara. Mau berbahagia atau mau menyesal karena belum melakukan apa yang menjadi tanggung jawab. Di sini Tuhan menawarkan kepada kita, kalau mau berbahagia, siap sedia. Karena Tuhan, yaitu Raja kita, Yesus Kristus akan datang pada waktu yang tidak disangka-sangkakan. Ya, ini paham ya Bapak Saudara ya, bagian ini sebagai tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan. Slide berikutnya. Nah, kita perlu belajar oleh karena itu. Bagaimana tanggung jawab sebagai hamba Tuhan mengingat kembali daripada keteladanan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dalam Yohanes 13 ayat yang ke-12 sampai ke-17, saya akan bacakan cepat saja. Saya kisahkan di sini bagaimana waktu itu tentang pembasuhan kaki di malam sebelum Yesus disalibkan. Ya, ketika dia melayani muridnya dalam perjamuan, dia membasuh kaki murid-muridnya. Dan di situ Yesus di dalam ayat yang ke-12 sampai yang ke-17, dia menjelaskan kepada murid-muridnya, kenapa aku harus melakukan ini? Dia kan Tuhan. Karena dia perlu memberikan teladan. Ya, ayat 14 dikatakan, jika aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Bapak Ibu Saudara, makanya saya katakan menjadi hamba Tuhan itu bukan pilihan. Itu status kita sejak kita percaya Tuhan. Kalau kita sudah mengalami pengampunan, sudah mengalami dilayani oleh Tuhan, sama seperti kita sebagai anak-anak, kita yang jadi orang tua nih, lihat anak-anak kita sudah kita sekolahkan, dari kecil mungkin dari lahir sudah kita besarkan, disekolahkan, bahkan mungkin sekarang kerjaan kita kasih modal segala macam, tapi kemudian anak kita tidak mau membalas budi sama kita. Udah, thank you ya papa mama, karena anak-anak sekarang tuh ada yang sudah bisa berkata seperti ini. Kan untuk besarkan anak itu kan memang tugas orang tua. Setelah sudah besar ya sudah. Ini saya dengar sendiri dari anak jemaat yang berkata demikian. Itu kan memang tugas orang tua. Bagaimana kalau Bapak Ibu sebagai orang tua? Menganggap itu biasa? Ya nggak apa-apalah anak zaman sekarang begitu. Nah kalau kita sebagai orang tua, kita tidak suka, bahkan kita mungkin marah gitu ya, bahkan kita akan mungkin berkata, oke, kamu begitu. Sekarang ada loh yang orang tua yang pernah anak ini dia berlaku seperti itu, cerita pada saya gitu, akibatnya hak warisnya dicabut semua sama orang tuanya, karena dia sempat melawan keinginan dari orang tuanya itu. Tapi ada juga beberapa yang hampir, tapi mereka bilang untung saya sadar, gitu ya, kok saya hampir seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita di dalam Tuhan? Kalau kita yang sudah diberikan segala kasih karunia anugerah Tuhan, tapi kemudian
kita tidak mau membalasnya. Mungkin kita alasannya ya bisa kita malu, kita takut, kita nggak ngerti bagaimana melayani Tuhan. Sebenarnya itu cuma alasan. Ya, karena kita untuk melayani Tuhan pasti kan kita akan dibimbing juga. Kita nggak langsung serta-merta, Bapak Ibu Saudara baru kenal Tuhan, suruh berdiri di mimbar khotbah. Kan nggak mungkin. Saya aja dulu prosesnya bertahun-tahun, ya, dididik oleh Bapak Gembala dengan rekan-rekan. Tetapi ketika kita sudah diberkati, kita diperlengkapi, bukankah itu suatu kewajiban, tanggung jawab kita untuk mengembalikan kepada Tuhan? Ingat tentang 10 orang kusta yang disembuhkan Yesus? Yang kembali cuma 1, 9-nya enggak kembali. Enggak ada di sini. Amin? Sini adanya adalah ibarat 1 orang kusta yang kembali. Ya, maksudnya saya mau percaya bahwa Bapak Ibu Saudara, mungkin yang hari ini belum melayani, akan mulai melayani. Amin? Jadi, belajar dari keteladanan Yesus, di mana Filipi pasal yang kedua, ayat 5-8 dikatakan dia mengosongkan dirinya. Dan Paulus mengingatkan, oleh karena itu di ayat kelima, dalam kehidupanmu bersama, mari kita taruh pikiran dan perasaan kita seperti yang ada dalam Kristus Yesus. Yaitu mengambil gambar rupa seorang hamba. Dan kemudian melayani sampai kematian menjemputnya. Jadi setianya sampai akhir. Saya beri gambar itu. Mengapa? Karena gambar itu mewakili apa yang Tuhan janjikan. Tidak akan ada mahkota yang bagus dari emas tanpa mahkota duri. Yesus dikenakan mahkota duri, mati, tapi kemudian dia bangkit dan dikenakan mahkota raja. Mari kita mau belajar dalam poin yang pertama ini. Tanggung jawab sebagai hamba Tuhan. Siap sedia. Pelitamu harus menyala terus. Jangan sampai seperti yang 5 gadis bodoh. Ketika mempelai pria datang, ditutup pintunya. Dan dikatakan, aku tidak pernah mengenal engkau. Belajar daripada Yesus. Ambil tanggung jawab seperti Yesus yang sudah melayani sebagai hamba, dan sekarang kita pun menghambakan diri. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah untuk kemudian kita tekun sampai kedatangan Tuhan. Ya, jadi jangan cuma tanggung jawab selama kita mungkin masih merasa senang. Kadang-kadang orang kalau lagi mungkin di dalam komunitasnya, dia ketemu temennya masih ada, dia masih di dalam lingkungan yang mensupport dia, memberikan kebaikan-kebaikan. Kalau sekarang kan anak-anak itu kan milih komunitasnya itu sangat-sangat eksklusif ya. Sebab saya kemarin sempat ada satu anak kaum muda yang orang tuanya tuh, atau tantenya lebih tepatnya, itu komplain, kenapa kok anak ini tidak dilayani ya dengan baik oleh komunitas gereja di Semarang. Kemudian saya cari informasi, ternyata bukan gak dilayani. Anaknya sendiri yang menarik diri dari pelayanan. Loh kok bisa? Dulunya pelayanan. Karena begini, waktu dia dulu melayani di usia dia masih SMA, dia punya komunitas teman-temannya. Beberapa orang sama-sama semangat. Tapi ketika kemudian lulus SMA, ada yang sudah mulai bekerja, ada yang kuliah dulu, keluar kota, dia kehilangan teman-temannya. Dan dia tidak merasa nyaman dengan komunitas baru yang mau diajak untuk bergabung. Akhirnya dia kemudian merasa, aku sendiri, aku males. Konco-koncoku wis pergi kabeh, hilang, ra ono. Jadi dia merasa sendirian. Dan dari orang yang dulu setia melayani, akhirnya menarik diri dari pelayanan, bahkan pindah ke gereja lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita butuh yang namanya ketekunan sampai akhir.
Ya, ini dalam konteks ayat ini sampai kedatangan Tuhan. Ya, sampai Raja Tuhan ini datang. Tapi juga bisa sampai akhir hidup kita. Yang kita nggak pernah tahu juga kan? Siapa yang pernah tahu kapan akan mati? Atau mungkin sudah mau? Itu namanya bunuh diri, nggak boleh kan? Jadi kita nggak pernah tahu. Nah, oleh karena itu, bagian yang kedua ini, dari ayat yang di Lukas pasal 12, mulai dari ayat yang ke-41 sampai ke-48, bicara tentang bagaimana kita perlu melakukan ketekunan dalam tanggung jawab ini sampai Tuhan datang. Nah, apa yang perlu dilakukan? Ada dua kelompok orang. Yang pertama, di dalam 42, Tuhan menjawab dari pertanyaan Petrus. Loh, Tuhan, yang kamu maksud ini tentang bagaimana kita harus tekun dalam tanggung jawab itu kepada siapa ya? Kepada murid-murid yang semua ini, ada waktu itu murid Tuhan Yesus kan kelompok 120 orang ya, atau yang 12 rasul ini gitu. Nah, Tuhan bilang begini, ada dua kelompok. Orang-orang tertentu yang melakukan dengan setia dan bijaksana akan diangkat oleh Tuhannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati Tuannya melakukan tugas itu ketika Tuannya datang. Nah, tapi karena Tuhan ini belum datang-datang, maka di ayat 44 kalau kita lihat dikatakan sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkatnya menjadi pengawas segala miliknya, akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba perempuan, dan mabuk dan minum, maka hamba itu, Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, akan membunuh dia, dan membuat dia senasib dengan orang yang tidak setia. Ada warning, kalau kita tidak setia, tekun, mengambil tanggung jawab sebagai hamba Tuhan sampai akhir, ada resiko. Bukan berarti Tuhan itu mengingkari janjinya loh ya, bahwa ketika kita sudah selamat, percaya Tuhan, ya dia akan menyertai kita sampai akhir. Dia tetap menyertai kita. Tetapi Tuhan juga tidak bisa mengingkari kepada sistem yang dia buat. Yaitu dia ingin supaya umat ini berbeda dengan ciptaannya yang pertama, yaitu ketika di surga malaikat yang memberontak. Dia mau umatnya sekarang yaitu manusia itu menuruti dengan segenap hati dan setia sampai akhir. Dia tidak mau kalau nanti di kerajaan surga akan terjadi lagi pemberontakan, orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu, saya beri gambar di slide ini, kita perlu untuk mengenali tanggung jawab kita sebagai siapa, ya. Terutama sebagai pemimpin daripada semua hamba-hamba. Jadi Tuhan tidak bilang, oh sebagian hamba, tidak loh. Jadi dikatakan semua ini hamba. Tapi di antara hamba-hamba ini ada orang-orang yang diberikan tanggung jawab sebagai pemimpin. Nah, pemimpin ini punya tanggung jawab yang lebih besar. Pemimpin ini harus menjadi contoh bagaimana tekun sampai akhir. Supaya para hamba-hamba yang lain ini bisa mengikuti keteladanan itu dan mungkin juga nanti bisa menjadi pemimpin untuk memimpin komunitas para hamba-hamba Tuhan, yaitu umat, ya, umat semua. Jadi oleh karena itu kita harus belajar untuk mengerti tanggung jawab kita dan melakukannya sampai akhir. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 17 bisa dibacakan? Ibrani 13 ayat yang ke-17. Ibrani 13 ayat yang ke-17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah,
sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ya, jadi kalau tadi kembali kepada pasal 12 di kitab Lukas, ada kemungkinan saya pikir, kenapa pemimpin-pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan itu tiba-tiba bisa menjadi mereka berlaku keras. Kadang-kadang kita sama anak juga gitu ya. Anak ini sudah kita rawat dengan baik, tiba-tiba istilah mungkin orang Jakarta ngelunjak gitu ya. Jadi ini anak kok jadi nggak karuan begitu. Ya kita kadang-kadang jadi, waduh kok anak jadi seperti ini. Kita jadi jengkel, kita jadi sedih kan sebagai orang tua. Karyawan kita juga begitu. Sudah kita berikan kenaikan gaji, kita berikan mungkin izin cuti yang berlebihan daripada yang biasanya. Tapi kemudian ketika dikasih kerjaan dan diminta pertanggungjawaban dari hal yang dikerjakan mungkin tidak baik, dia tidak mau dan dia lepas tanggung jawab. Wah saya nggak ngerti Pak, Bu, saya nggak tahu Bu. Berapa kali di rumah kami juga ada mungkin botol pecah, ada gosokan baju yang gosong gitu ya. Kemudian ada yang robek. Ya, tapi kita udah nggak bisa ngomong lah karena kita nggak tahu dia kerjakannya bagaimana. Dia bilang nggak ngerti. Waktu pas gosok sudah begini. Lah kita sebagai orang tua bagaimana dengan hamba yang seperti itu? Kadang-kadang kita jadi pemimpin itu karena dari yang dipimpin tidak bisa melakukan tanggung jawab dengan benar, kita jadi susah hati, bukan? Nah, oleh karena itu kalau kita di dalam posisi sebagai hamba-hamba yang dipimpin, Paulus mengingatkan di Ibrani 13, ya, taatilah pemimpinmu dan tunduk pada mereka karena pemimpin, gembala setempat di sini, menjaga jiwamu. Mereka yang bertanggung jawab atasnya. Amin Bapak Ibu. Tapi juga sebagai pemimpin, kita juga harus tahu diri. Jangan sampai kita memimpin dengan sewenang-wenang. Kalau kita diberi kepercayaan, seperti kita punya anak, kalau kita tidak urus anak kita dengan benar, kita bisa kena hukuman. Tapi mungkin di Indonesia nggak gampang ketahuan. Tapi kalau di luar negeri, gampang ketika ada orang tua yang tidak ngurus anak dengan benar, mereka bisa kena hukum. Tapi kita bukan berarti kemudian, karena hukumnya nggak jelas di Indonesia, boleh semaunya. Tidak. Tuhan tetap mengingatkan hati nurani kita. Sebagai pemimpin, kita harus menggembalakan, melayani bersama-sama dengan kesatuan hati seperti yang dalam gambar yang dibawa. Pemimpin harus bisa mengajak semua hamba-hamba yang dipimpinnya, umat, untuk bisa melayani dalam kebersamaan, dalam kesatuan hati. Jadi dua sisi, ya, satu melakukan dari bawah mendukung yang atas, yang di atas juga mengayomi yang di bawah. Luar biasa, amin. Apakah di sini sudah terjadi seperti itu? Kalau belum pun, kita tetap semangat untuk kita mari melakukan dari bagian kita. Apakah Bapak Saudara sebagai hamba, lakukan bagian itu kepada pemimpin. Kalau itu sebagai pemimpin Anda, lakukan kepada yang dipimpin. Ya, jadi kita lakukan bagian kita seperti yang Tuhan inginkan, masing-masing sebagai pemimpin maupun yang dipimpin. Karena tadi di dalam Lukas 12, di dalam ayatnya yang ke-45, 46 ya, 47 terutama, dikatakan bahwa ada tanggung jawab yang diberikan kepada sebagian banyak akan dituntut banyak. Jadi tolong juga pahami pemimpin Bapak Ibu Saudara, gembala di sini ataupun mungkin tim pengurus itu punya tanggung jawab. Mari kita dukung mereka, jangan kita membuat mereka susah hati. Tapi juga kita sebagai pemimpin, mari kita pahami bahwa banyak jemaat juga sedang pergumulan dalam kehidupan. Jangan kita terlalu sampai memaksakan. Tapi kalau dua-dua bisa saling melakukan dengan baik, saya percaya jemaat Temanggung akan menjadi jemaat yang menjadi percontohan. Amin. Jemaat yang bagaimana bisa saling bertanggung jawab, melakukan panggilan Tuhan, dan tekun sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sehingga dalam slide yang terakhir, saya berikan poin seperti ini. Bahwa Tuhan
sudah mempersiapkan jaminan upah berupa promosi, peninggian dan pemuliaan bagi hamba yang setia. Tolong dibacakan Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Filipi 2 9 sampai 11. Filipi 2 ayat 9 sampai yang ke-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, Yesus telah menjadi sekali lagi contoh untuk kita. Betapa dia melayani sebagai hamba, dimuliakan oleh Bapa. Demikian juga kita, yang kalau melakukan bagian kita sebagai hambanya Tuhan, kita pun akan menerima berkat karunia sulung seperti yang Yesus terima. Percaya Bapak Ibu Saudara? Oleh karena itu setia sebagai hamba Tuhan sampai akhir, supaya seperti yang digambar ini menggambarkan nanti ketika nanti kita bertemu Yesus di surga, Tuhan akan berkata seperti yang dia katakan dalam Matius 25, "Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Dia akan memberikan kepada kita pribadi lepas pribadi mahkota kehidupan. Apakah itu yang kita rindukan? Kalau memang itu yang kita rindukan, mari kita tekun, bertanggung jawab sampai kepada akhir. Lakukan bagian Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita tidak lakukan, Tuhan adalah Allah yang adil. Saya tulis di sini, namun juga memberi keadilan untuk menghukum bagi yang jahat. Jangan menjadi pemimpin atau hamba yang jahat, tetapi jadilah pemimpin dan hamba yang benar, yang baik, untuk kita melayani tubuh Kristus dan Tuhan sampai kedatangan yang kedua kali. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Jangan kita inginkan apapun yang di dunia ini yang bisa mengganggu kesetiaan kita, yang bisa mengganggu komitmen kita dalam tanggung jawab. Tapi inginkan Tuhan dan kemuliaannya, dan menjadi hamba yang setia. Basuh aku pagi hari ini, biarlah Tuhan membasuh kita dengan darah-Nya. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak Domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Biar Tuhan luruskan hati kita pagi hari ini. Ku rindu kemuliaan Tuhan, yes Lord, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu, lebih dari segalanya. Oh, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Rindukan Tuhan dengan segala kemuliaan, emas, perak dan permata. Sungguh tiada arti, karena kami ingin lebih dekat, bersekutu, melayani-Mu Tuhan. Kau ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh aku dalam darah-Mu,
kita bangkit berdiri. Basuh aku di dalam darah Yesus sudah membasuh kita, menyucikan kita, memberikan pada kita kehidupan yang baru. Sekarang waktunya untuk kita terus diluruskan dalam tujuan motivasi kehidupan kita, panggilan kita, supaya kita terus memandang ke depan, ke atas di mana kemuliaan Tuhan yang jauh lebih indah dari segala harta. Ya Tuhan, berkenanlah kepada kami ya Tuhan, lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata, sungguh tiada arti, karena semua itu akan fana hilang, binasa dengan dunia ini. Tapi yang kekal selamanya adalah bersekutu denganmu Tuhan. bersekutu denganmu. Jadikan hamba setia kepada, lebih sungguh lagi, oh Tuhan, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. rindukan untuk Kau melayani Dia. Kedatangan Dia sudah tidak lama. Tuhan kita akan datang memberikan segala kelimpahan surga yang lebih dari emas perak. Haleluya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepada. Biar keyboard mengalun dengan lembut. Pejamkan mata kita. Renungkan firman yang sudah kita terima pagi hari ini, di mana Tuhan ingin memberikan kepada kita karunia yang terbesar, yaitu kemuliaannya, seperti yang Dia dapat ketika Dia melakukan tanggung jawabnya di bumi ini. Ketika Yesus mengambil rupa seorang hamba, bahkan rela sampai mati di kayu salib, Bapa Surgawi sangat meninggikan Dia, memuliakan Dia, memberi tempat yang begitu terhormat di atas segala ciptaan. Oleh karena itu kita sebagai bagian daripada tubuh Kristus yang mau melakukan seperti yang Kristus lakukan, juga dijaminkan akan menerima kemuliaan yang Kristus dapatkan. Kalau Bapak Ibu Saudara rindu untuk mau mendapatkan perkara yang indah ini, ambil tanggung jawab sebagai hamba. Karena memang Tuhan memanggil kita sebagai hamba-hambanya. Kalau itu saudara orangnya, letakkan tangan kananmu di dadamu saat ini. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Thank you Lord. Yes Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, seberapa yang pagi hari ini merespon kepada firman-Mu Tuhan, kepada suara Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan lawat umat-Mu, pimpin umat-Mu supaya tanggung jawab itu menjadi bagian mereka, untuk menjadi hamba Tuhan,
melayani dengan tekun dalam tanggung jawab sampai akhir, sampai Tuhan Raja kami datang untuk kedua kalinya, untuk membawa kami ke dalam kehidupan yang kekal. Meteraikan panggilan ini ya Tuhan, terus sampai kepada akhir hidup kami yang sudah mengambil komitmen pagi hari ini. Walaupun ada sebagian yang belum mengambil komitmen, Tuhan akan terus kerjakan. Tuhan terus kerjakan supaya Tuhan mereka mengambil komitmen juga untuk menjadi hamba-hamba-Mu, melayani dengan penuh ketekunan dalam tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan. Setiap kami Tuhan diberikan kasih karunia, talenta 1, 2, 5. Setiap kami punya talenta dan kami perlu mempertanggungjawabkan itu di hadapan-Mu. Meteraikan Tuhan dalam hati setiap umat. Meteraikan di dalam nama Yesus. Meteraikan dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Terima kasih. Berikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah dikembalikan kepada panggilan Tuhan dan siap untuk menerima kemuliaan Tuhan, bersama kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sudah diberkati oleh firman Tuhan, amin. Amin. Mari kita kembalikan berkat yang sudah kita terima melalui kantong persembahan. Saya mengundang untuk para petugas bisa tampil ke depan. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Kembali Tuhan kami mengucap syukur, berterima kasih atas berkat firman-Mu yang telah menguatkan setiap kami Tuhan. Biarlah Engkau terus pimpin, Engkau terus tolong setiap kami Tuhan untuk melakukan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bila mana sebentar kami akan memberikan korban syukur kami melalui kantong persembahan ya Tuhan. Kiranya Engkau terlebih dahulu suci kuduskan setiap persembahan yang boleh kami berikan ini ya Tuhan. Sehingga layak untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Sehingga nama-Mu saja yang layak dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Memberkati imamat yang menjalankannya ya Bapa. Kau berkati pelayanan dan kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau memberi dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama katakan amin. Mari kita pujikan, besarkan nama Tuhan. Aku
kita bangkit berdiri. Kita akan bersyafaat untuk beberapa pokok doa ini. Kita satukan hati dengan seluruh beban yang tertera di dalam hati kita untuk kita sungguh-sungguh mendoakan kepada mereka yang membutuhkan dukungan doa ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan tanggung jawab sebagai wakil Tuhan di bumi ini, sebagai duta-dutanya Tuhan, untuk menyatakan kepedulian kasih Tuhan kepada jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang menderita. Kami bersyukur bahwa kami boleh saat ini Tuhan berdoa, dan juga tentunya setelah ini bagi kami yang bisa bergerak untuk melayani kepada umat-Mu yang sedang mengalami pergumulan, terutama dalam sakit penyakit. Bapa, kiranya Tuhan tabib yang ajaib, Engkau Yehova Rafa yang menyembuhkan, memberikan damai sejahtera, kepulihan kepada umat-Mu yang sedang mengalami sakit dalam tubuh jasmani mereka. Tuhan juga yang memberikan kepulihan bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan di dalam jiwa mereka, dalam mungkin keadaan yang serba tidak menentu ini. Tuhan berikan jaminan, kepastian, sauh yang kuat, jangkar, supaya mereka tidak terombang-ambing oleh gelombang dunia ini. Bapa, kami berdoa juga buat anak-anak kami yang sedang bersekolah. Tuhan tolong supaya mereka juga diberikan hikmat pengetahuan yang daripada Tuhan, sehingga mereka berbeda dengan anak-anak yang di dunia. Mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang mengerjakan segala sesuatu dengan jujur, sehingga mereka akan membuktikan bahwa Tuhan mereka hidup di dalam kehidupan mereka. Tuhan juga lindungi anak-anak kami dari pergaulan yang salah, dari pengaruh-pengaruh dunia ini yang semakin Tuhan banyak Tuhan menguasai setiap bidang, terutama dari multimedia. Tuhan tolong dari media sosial. Tuhan ajar para orang tua untuk mendidik anak-anak, memfilter kepada perkara-perkara yang tidak berkenan, supaya anak-anak kami Tuhan memperoleh hati nurani yang murni Tuhan, memperoleh takut akan Tuhan, dan menjadi berbeda dengan dunia ini. Kami berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan. Kami percaya walaupun Tuhan di masa pandemi yang sudah berlalu dan sekarang ada pengaruh di dunia ini dalam masalah pekerjaan, tapi bagi anak-anak-Mu yang bergantung kepadamu, yang mengandalkan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan kami, Yesus Kristus, adalah Tuhan yang mampu membukakan jalan. Yang pintu-pintu tertutup dibukakan dalam nama Yesus, sehingga memperoleh pekerjaan yang sesuai Tuhan dengan kehendak-Mu. Kami berdoa juga akhirnya Tuhan untuk anak-anak yatim piatu, para janda-janda dan fakir miskin. Tuhan, biarlah kami yang sudah diberkati, kami walaupun dalam keterbatasan, tapi kami pasti masih mampu untuk membagi kepada mereka berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sehingga Tuhan seperti firman-Mu katakan, tidak ada orang miskin di antaramu. Kami mau perkatakan, tidak boleh ada orang-orang miskin di antara umat Tuhan. Kami akan berbagi supaya Tuhan yang kuat menanggung yang lemah. Kami akan membuat mereka yang lemah menjadi kuat, sama seperti kami dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami tidak lupa berdoa untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Arif yang saat ini sedang melayani di luar Jawa, di Maluku Utara. Tuhan kiranya sertai hamba-Mu dengan tim. Kiranya Tuhan apapun yang hamba-Mu kerjakan boleh menjadi berkat di mana Tuhan dia tempat dia melayani. Berikan perlindungan juga Tuhan, kesehatan, kekuatan, sehingga Tuhan boleh Tuhan nanti kembali ke Temanggung, ke Semarang dalam keadaan baik untuk membagikan berkat yang beliau dapat dalam pelayanannya saat ini. Terima kasih ya Bapa. Dan sekarang kami mau tadahkan tangan dan hati kami di hadapan-Mu. Kami mau pulang dengan membawa berkat yang sepenuh daripada Allah Bapa di surga, daripada Tuhan kami Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, dan bahkan untuk selamanya kelak kita akan memerintah bersama dengan Tuhan dengan tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang mulia sampai selama-lamanya dalam kerajaan surga yang mulia. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya mengasihi Tuhan, hamba-hamba Tuhan, katakan amin. Haleluya. Terima kasih Yesus.